Kita mau kemana? Ini bukan jalan pulang ke rumah kan? Tanya Tiara yang saat ini sedang dalam perjalanan bersama Abimana dan juga Jody tentunya. Siapa bilang kita akan pulang ke rumah? Kita akan makan siang di restoran, jawab Abimana. Oh, saut Tiara sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kau suka makan makanan apa? Tanya Abimana basa-basi. Saya bisa makan apa aja tuan, saya tidak pemilih, jawab Tiara. Makan apa aja, kayu dan batu, makan juga. Tiara langsung tergelak, mana mungkin dia memakan dua hal itu. Saya belum punya keahlian untuk memakan dua benda itu tuan. Abimana pun ikut tertawa. Habisnya, tadi kau bilang apa saja? Maksud saya makanan tuan, yang biasa dimakan manusia pada umumnya, jawab Tiara di sela-sela tawanya. Abimana sangat suka sekali melihat Tiara tertawa seperti itu. Tertawanya alami, tidak dibuat-buat, sangat manis. Ia pun jadi ikut bahagia melihat gadis itu tertawa. Tidak lama, mereka pun sampai di tempat tujuan. Restoran mewah ini adalah salah satu restoran favorit Abimana. Mereka segera duduk di tempat yang sudah dipesan sebelumnya. Tak disangka di sana mereka akan bertemu dengan seseorang yang sangat dihindari Abimana. Carla sudah lebih dulu duduk di meja yang berseberangan dengan mereka. Jaraknya memang cukup jauh, tapi masih bisa terlihat dengan jelas. Tuan, apa Tuan mau pindah restoran? Tanya Jody pada Abimana. Tidak, biarkan saja. Kalau aku pergi justru aku terlihat lemah, jawab Abimana. Abimana hanya melirik sekilas saja saat pertama duduk tadi. Untuk selanjutnya ia berusaha untuk tidak menoleh lagi ke arah Carla. Belum selesai sampai di situ. Tidak lama kemudian kekasih Carla, Edward, yang juga pesaing bisnis Abimana, datang menghampiri Carla. Edward datang dan langsung menyapa Carla dengan cara mencium bibir wanita itu tepat di hadapan Abimana dan yang lainnya. Meskipun hanya sebentar, tapi dapat terlihat oleh orang lain. Abimana yang tadi tak ingin melihat ke sana malah melihat adegan yang membuat dirinya geram. Ia berusaha untuk bersikap biasa saja meski tangannya terkepal menahan geram. Melihat itu, Tiara langsung menggenggam tangan Abimana yang terkepal di atas meja. Kita kesini mau makan kan? Tidak perlu melihat ke sana lagi, sudah ada aku di sampingmu. Bujuk Tiara dengan lembut. Abimana langsung luluh. Ia tersenyum lalu balas menggenggam tangan Tiara. Maafkan aku sayang, aku terbawa emosi. Tidak apa-apa, ayo pesan makan, aku sudah lapar. Abimana mengangguk. Baiklah. Jody segera memesan beberapa menu makanan. Saat makanan sudah sampai, mereka pun makan dengan tenang. Abimana tidak lagi terpancing untuk melihat ke arah Carla. Sekarang justru Edward lah yang melihat ke arah meja Abimana. Bukan Abimana yang ia lihat, melainkan Tiara, kekasih baru Abimana. Ia menatap gadis itu dengan intens. Senyum di wajah Tiara saat berbicara dengan Abimana membuatnya terpikat. Pantas saja Abimana menyukai gadis itu, pikirnya. Ia makin penasaran saja dengan sosok Tiara. Sayang, aku mau ke toilet sebentar ya, izin Tiara di tengah makannya. Baiklah, jangan lama-lama sayang, kalau ada apa-apa cepat kembali ke sini ya, pesan Abimana. Tiara terkekeh lalu sedikit berbisik pada Abimana. Ternyata Tuan tipe pasangan yang posesif. Abimana tersenyum lebar. Selanjutnya Tiara meninggalkan meja dan pergi ke toilet. Carla yang melihat Tiara pergi ke belakang ikut berdiri dan menyusulnya. Sepertinya dia sengaja ingin mengejar gadis itu. Tuan, Nona Carla sepertinya mengejar Nona Tiara. Dia ikut pergi ke arah toilet juga, lapor Jody. Kau tetap di sini pantau gerak-gerik Edward. Aku akan menyusul Tiara ke belakang. Baik, Tuan. Abimana pun bergerak untuk menyusul Tiara ke toilet. Ia takut terjadi sesuatu pada gadis itu. Benar saja, di depan pintu toilet, Carla menghadang Tiara yang akan masuk ke dalam.
Maaf, saya mau masuk ke dalam. Apa Nona bisa minggir sedikit? Pinta Tiara dengan sopan. Cih, kau berlagak sekali. Apa kau kira Abim akan benar-benar menjadikanmu istrinya? Kau bukan tipenya, hardik Carla. Tiara mengerutkan keningnya. Padahal ia hanya ingin ke toilet, kenapa wanita di depannya ini malah berbicara yang aneh-aneh kepadanya? Tiara yakin Carla pasti cemburu akan kedekatannya dan Abimana. Nona, saya hanya ingin menggunakan toilet, bukan ingin ribut dengan Anda. Saya harap Anda bisa bergeser dari hadapan saya. Pinta Tiara lagi. Carla tersenyum sinis. Tidak berani melawanku. Apa kau merasa apa yang aku katakan memang benar? Lagi pula wanita sepertimu pasti hanya mengincar harta keluarga William saja, bukan? Carla memandang Tiara dengan remeh. Carla melanjutkan, mana mungkin ada wanita yang mau menikahi pria lumpuh seperti Abim? Lagi pula tidak ada yang tahu kan saat dia lumpuh, bisa saja miliknya juga ikut tidak berfungsi. Lalu apa mungkin ada seorang wanita yang rela menikahinya jika kepuasan seksualnya tidak terpenuhi? Omong kosong. Aku rasa kau yang terlalu banyak omong kosong. Balas Tiara yang tak rela mendengar Abimana direndahkan seperti itu. Jaga mulutmu, bentak Carla yang merasa diremehkan saat Tiara membentaknya. Ia tak suka itu. Seharusnya kau yang menjaga mulutmu terlebih dulu. Kau terlalu merendahkan kekasihku. Dia memang tidak bisa berjalan saat ini, tapi aku yakin sebentar lagi dia akan sembuh. Dan satu hal yang perlu kau tahu, miliknya masih sangat berfungsi dengan baik karena aku sendiri sudah merasakan langsung miliknya yang sangat memuaskanku. Saking emosinya, Tiara pun asal berbicara pada Carla. Yang terpenting, ia bisa membuat gadis itu terdiam dan tidak merendahkan Abimana lagi. Ia tidak tahu saja, saat ia bertengkar, Abimana mendengar semua pertengkaran mereka dari balik dinding. Saat Tiara berbicara tentang miliknya, wajah Abimana mendadak memerah, bukan karena marah, tapi karena tersipu. Gadis itu sungguh berani berkata konyol seperti itu demi membela dirinya. Kau pikir aku percaya? Aku tahu Abim tidak akan pernah melakukan hubungan badan sebelum menikah. Aku saja yang sudah menjadi kekasihnya selama setahun lebih tidak pernah tidur dengannya. Jadi kau tidak usah membual, sangkal Carla. Tiara tampak tertawa mengejek. Benarkah dia tidak pernah menyentuhmu? Aku rasa kau yang bukan tipenya. Kau tidak membuatnya bergairah. Mana mungkin dia mau tidur denganmu? Tapi denganku, dia mau melakukannya sampai kami bangun kesiangan karena terlalu lelah olahraga malam hari. Oh, dia benar-benar perkasa. Tiara semakin melebih-lebihkan ucapannya saat melihat Carla semakin terbakar cemburu. Sementara Abimana hanya bisa memijit keningnya mendengar Tiara berkata seperti itu. Kau sangat murahan. Kau tidak usah sombong denganku. Walau bagaimanapun aku adalah cinta pertamanya dan kau tahu kan kalau cinta pertama selalu sulit dilupakan? Balas Carla masih tak mau kalah. Cinta pertama? Tiara menggeleng. Lebih tepatnya kau adalah masa lalunya dan aku adalah masa depannya. Kau sudah tidak berarti apa-apa lagi untuknya. Jadi sekarang kau minggir karena aku mau menggunakan toilet ini. Tiara langsung saja mendorong Carla. Kemudian ia segera masuk ke toilet untuk membuang air kecil. Sementara Carla mengepalkan tangannya dengan penuh emosi. Dia bertekad akan membalas perbuatan Tiara lain waktu. Ia segera pergi dari sana lalu kembali ke mejanya dengan wajah ditekuk. Sebelum itu Abimana sudah lebih dulu kembali ke mejanya. Tiara mencuci tangan dan wajahnya di depan wastafel. Sejujurnya jantung Tiara masih belum stabil atas kejadian tadi. Seumur hidup rasanya baru tadi Tiara melabrak balik seseorang dan orang itu adalah mantan kekasih tuannya. Siapa suruh dia duluan menghina Tuan Abim? Aku tidak mungkin membiarkan dia menghina Tuan begitu saja. Aku harus tetap kuat seperti ini. Semangat Tiara, kau pasti bisa menghadapi wanita jahat itu. Tiara berbicara pada dirinya di depan cermin sambil mengepalkan kedua tangannya seolah sedang menyemangati diri sendiri.
Iya, harus kuat. Berada di sisi seorang Abimana Williams bukanlah hal yang mudah. Setelah merapikan penampilannya, Tiara keluar dari toilet dan kembali ke meja makan. Ia sama sekali tidak ingin menoleh ke arah meja Carla. Abimana melihat ada perubahan pada sikap Tiara. Gadis itu lebih banyak diam dan terlihat kesal. Abimana yakin itu pasti karena kejadian di toilet saat bersama Carla tadi. Kalau mengingat kata-kata Tiara tadi, Abimana rasanya ingin tertawa terbahak-bahak. Bisa-bisanya gadis ini mengarang seperti itu. Makan siang pun selesai. Mereka kembali lagi ke kantor tanpa ada obrolan apapun. Sepanjang jalan, Tiara masih memikirkan kejadian di toilet tadi. Ia melirik sekilas pada Abimana yang duduk di sampingnya, lalu membayangkan bagaimana jika sampai Abimana tahu apa yang terjadi saat di toilet tadi. Haruskah dia menceritakan kejadian tadi? Oh tidak, dia tidak mau cerita. Nanti dia bisa malu sendiri karena sudah berkata konyol kepada Carla. Sesampainya di kantor, Abimana meminta Jody meninggalkan mereka berdua di ruang kerja Abimana. Dari tadi aku perhatikan kau lebih banyak diam. Apa makan siangmu tidak enak? Tanya Abimana memulai pembicaraan. Makan siangnya enak tuan, sangat enak. Terima kasih sudah mengajak saya makan di luar, jawab Tiara ragu-ragu. Abimana mengangguk lalu mendekat pada Tiara yang duduk di atas sofa. Apa mungkin kau merasa tidak nyaman karena ada masa laluku di sana? Tanya Abimana setengah menyindir dengan menyebut masa lalu. Kenapa tuan sama-sama menyebut Carla masa lalunya? Apa hanya kebetulan saja? Tanya Tiara dalam hati. Tidak tuan, tidak juga. Saya tidak memperdulikannya. Apa tuan merasa tidak nyaman dengan keberadaannya tadi? Tiara balik bertanya. Tidak, untuk apa aku memikirkan masa laluku saat aku sedang bersama masa depanku? Begitu bukan? Tiara mendadak deg-degan. Ia jadi semakin khawatir kalau Abimana tadi memang mendengar pertengkarannya. Ya ampun, kalau itu benar-benar terjadi, dia pasti sangat malu sekali. Kenapa kau tiba-tiba terkejut begitu? Apa ada sesuatu yang kau sembunyikan? Tanya Abimana sambil menatap intens pada Tiara. Tiara mendadak gugup. Ia terasa sulit untuk menjawab. Saya rasa Tuan benar. Kita harus move on. Tidak usah memikirkan masa lalu kita lagi kalau hanya membuat kita sakit hati. Jawab Tiara dengan terbata. Abimana mengangguk-angguk menanggapi Tiara. Kau benar, apalagi kalau masa depan kita ternyata bisa membangkitkan gairah hingga rasanya ingin terus berolahraga di malam hari dan berujung dengan bangun kesiangan. Sungguh masa depan yang tidak boleh disia-siakan bukan? Sindir Abimana. Blush. Tiara sudah tidak dapat lagi menyembunyikan rasa malunya. Ia menunduk dalam-dalam sambil merutuki kekonyolan yang ia lakukan dalam hati. Rona merah sudah menjalar dari pipi hingga ke telinga. Melihat Tiara salah tingkah, Abimana malah menyunggingkan senyumnya. Ia meraih dagu Tiara dan mendongakkan wajah itu agar bertatapan dengan wajahnya. Dari mana kau tahu milikku sangat perkasa? Habislah sudah. Abimana benar-benar pertengkaran antara dirinya dan Carla di toilet tadi. Tolong aku, rasanya aku malu sekali saat ini. Tolong aku, siapapun itu. Aku rasanya mau tenggelam aja deh di dasar bumi. Ringis Tiara dalam hati. Tiara menggigit bibir bawahnya dengan cemas. Ia menggelengkan kepalanya dengan perlahan. Ia tidak menyangka Abimana akan mengetahuinya. Tapi bagaimana bisa Abimana tahu tentang kejadian di toilet tadi? Yang jelas sekarang Tiara sangat malu sekali. Aku baru teringat kita pernah menghabiskan malam bersama di atas ranjang yang sama. Tapi aku tidak pernah sadar pernah melakukan sesuatu padamu. Apa mungkin saat aku tertidur pulas kau menikmati tubuhku? Tuduh Abimana dengan sengaja. Tiara melebarkan bola matanya dan menggeleng dengan cepat. Tidak tuan,
Tidak mungkin saya melakukan itu pada Tuan. Saya juga tidak sengaja tidur di sana waktu itu. Saya benar-benar mengantuk dan tidak sadar sama sekali, jawab Tiara dengan cepat. Lalu, dari mana kau bisa tahu punyaku sangat perkasa? Bahkan bisa memuaskanmu kalau kau tidak mencobanya, tuduh Abimana lagi. Bukan Tuan, bukan seperti itu, sangkal Tiara. Aku bahkan tidak pernah memperlihatkan punyaku padamu kan? Atau kau mengintip ya waktu membantuku pakai baju? Tuan, tolong dong, jangan tuduh saya seperti itu. Mana mungkin saya melakukannya. Tapi tadi kau bilang aku perkasa. Aku bisa memuaskanmu dan... Stop! Tiara menutup mulut Abimana dengan telapak tangannya agar pria itu berhenti bicara hal yang bukan-bukan. Saya memang mengatakan itu, tapi saya hanya mengarang saja. Saya hanya sedang membela Tuan. Saya tidak suka Tuan dihina oleh wanita itu seperti tadi. Maaf kalau saya lancang Tuan. Tiara menarik tangannya lalu menunduk dengan rasa bersalah. Ada rasa hangat yang menyelimuti hati Abimana. Gadis kecil di depannya ini sangat sungguh-sungguh membelanya di depan Carla. Wanita angkuh yang tidak pernah mau kalah seperti Carla bahkan bisa ia bungkam dengan mudah. Dan itu semua dia lakukan hanya untuk membelanya. Abimana memegang sebelah pipi Tiara dan mengusapnya dengan lembut. Tiara melihat wajah Abimana yang sangat teduh tanpa ada kemarahan di sana. Padahal ia pikir Abimana akan memarahinya tadi. Terima kasih, ucap Abimana tiba-tiba. Terima kasih karena kau sudah berani membelaku di depan Carla tadi. Aku tidak menyangka kau gadis kecil yang sangat tangguh ternyata. Aku kenal betul sikap Carla seperti apa. Dia tidak pernah mau kalah dari orang lain. Tapi tadi... Abimana menjeda sejenak. Dari pipi kini ia mengusap lembut bibir merah muda Tiara dengan ibu jarinya. Membuat Tiara merasakan ada getaran yang aneh di dalam dadanya. Tadi kau dapat membungkamnya dengan bibir mungilmu ini. Lanjut Abimana dengan mata yang sudah terfokus pada bibir merah muda di depannya. Teruslah di sampingku Tiara. Kau harus tetap kuat seperti ini jika ingin selalu berada di sampingku. Ucap Abimana yang tak dapat mengalihkan pandangannya ke hal lain lagi. Tanpa sadar, ia semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Tiara. Hingga hembusan nafas mereka bisa saling terasa. Tiara pun seolah tersihir dengan sentuhan lembut jari Abimana di bibirnya. Hingga ia tidak dapat menggerakkan dan hanya terdiam menanti apa yang akan Abimana lakukan kepadanya. Siapa yang bisa menolak pesona seorang Abimana Williams yang tampan dan juga gagah? Bersambung.